Pernah nggak sih kamu merasa impian terbesar kamu yang benar-benar bisa mengubah hidup, itu kayaknya jauh banget? Gimana kalau aku bilang impian itu sebetulnya jauh lebih dekat dari yang kamu bayangin? Di sini kita akan coba lihat doa dari sudut pandang yang beda. Bukan sekedar ritual, tapi sebagai jalur langsung buat meraih apapun yang paling kamu inginkan. Oke, coba deh kita resapi kalimat ini bareng-bareng nih. Ini inti dari semua pembahasan kita. Coba pikirin deh, semua yang kamu mau, semua harapan kamu, itu jaraknya cuma sejauh satu doa yang tulus, yang diterima. Wah, ini mengubah cara kita memandang segalanya kan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Ini bukan soal untung-untungan. Ternyata ada metodenya, ada bahasa batin, dan serangkaian langkah praktis yang bisa membuka pintu-pintu itu. Dan kita akan bedah semuanya, satu persatu. Sebelum kita ngomongin soal teknisnya, soal apa yang harus diucapkan atau dilakukan, kita perlu benerin dulu fondasinya, yaitu kondisi batin kita. Ini tentang mindset. Bisa dibilang ini adalah bahasa yang dipahami oleh hati, bahkan sebelum bibir kita mulai bergerak. Jadi, ini dia titik awalnya. Prinsip nomor satu yang nggak bisa ditawar, tauhid. Simpelnya, ini adalah keyakinan penuh bahwa doa kamu itu adalah percakapan langsung. Satu lawan satu. Nggak ada perantara, nggak ada yang lain di antara kamu dan Sang Pencipta. Inilah fondasi utama diterimanya sebuah doa. Selanjutnya, ada yang namanya husnuzon atau prasangka baik. Coba perhatikan deh ekspektasi yang dijelasin di sini. Dalam sebuah diskusi, Tuhan berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku." Artinya apa? Ini bukan sekedar berharap, tapi ini adalah sebuah keyakinan. Kamu datang untuk berdoa dengan kepastian penuh bahwa kamu akan diberi, bukan cuma sekedar coba-coba. Sekarang, kita sampai pada iftikar. Ini bisa dibilang kunci yang membuka pintu-pintu langit. Ini adalah momen saat kamu dengan tulus mengakui di dalam hati, "Ya Tuhan, aku ini lemah, aku nggak punya apa-apa, dan aku butuh Engkau banget." Justru pengakuan akan kebutuhan kita inilah yang menjadi ibadah yang sangat kuat. Nah, kisah Nabi Musa ini adalah contoh paling nyata dari kekuatan iftikar. Bayangin, beliau lagi dalam kondisi paling sulit, sendirian, buronan, nggak punya apa-apa. Tapi beliau masih berbuat baik, lalu berpaling pada Tuhan dengan satu pengakuan tulus. "Ya Tuhanku, aku sangat butuh kebaikan darimu." Dan lihat apa yang terjadi. Jawabannya langsung dan lengkap. Pekerjaan, rumah, keamanan, keluarga, semuanya datang dari satu momen doa yang penuh rasa butuh itu. Oke, setelah daleman kita, kondisi batin kita, udah selaras, sekarang saatnya kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih cara menyusun doa kita biar lebih fokus dan terarah? Yuk kita lihat metodenya. Ini adalah semacam kerangka yang dianjurkan, bukan cuma checklist loh. Ada alasannya kenapa urutannya begini. Memulai dengan pujian itu seperti mempersiapkan hati. Lalu, mengakui dosa itu seperti membersihkan jalannya. Baru setelah itu, kamu sampaikan hajat kamu dengan jelas. Ini adalah cara untuk memfokuskan hati dan pikiran kita sepenuhnya. Ngomong-ngomong, waktu juga ternyata penting. Sumber-sumber menyebutkan waktu-waktu khusus ini sebagai golden hours atau jendela kesempatan, di mana doa itu sangat mungkin untuk dijawab. Anggap aja ini adalah saat-saat di mana jalur komunikasinya lagi terbuka lebar-lebarnya. Coba deh tandai waktu-waktu ini dan manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi kadang, kita merasa udah melakukan semuanya dengan benar, tapi kok rasanya doa kita masih mentok ya? Nah, jangan-jangan ada penghalang di jalan doa kita. Mari kita lihat ini bukan sebagai hukuman, tapi sebagai batu sandungan yang sebenarnya bisa kita singkirkan. Slide ini nunjukin perbedaan yang fundamental banget. Di sebelah kiri, itu jalur yang benar. Komunikasi langsung, direct kepada Tuhan. Itulah tauhid. Nah, di sebelah kanan, ini adalah jalur yang terhalang, yaitu ketika doa dialihkan melalui perantara. Inti konsepnya adalah hanya Tuhan yang maha mendengar dan bisa menjawab doa secara langsung. Selain itu, ada beberapa jebakan umum lainnya. Misalnya, pastikan apa yang kita konsumsi itu halal, karena itu pengaruhnya besar banget. Terus soal sabar. Kadang kita pengennya instan kan? Kok doaku belum dijawab juga? Nah, sikap putus asa ini justru bisa jadi penghalang. Dan terakhir, pastikan permintaan kita itu baik, bukan sesuatu yang dilarang. Oke, sebagai penutup, kita bakal kasih kamu toolkit praktis. Ini adalah beberapa doa paling ampuh yang diambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah, yang bisa langsung kamu pakai untuk berbagai situasi. Ini adalah doa Nabi Yunus saat beliau berada di dalam perut ikan paus, sebuah doa yang luar biasa kuat. Nabi Muhammad bersabda, "Tidak ada seorang pun dalam kesulitan yang membaca doa ini, kecuali Tuhan akan memberinya jalan keluar." Di dalamnya ada pengakuan tauhid, pujian, sekaligus pengakuan dosa. Semua dalam satu kalimat. Wah, kalau doa yang satu ini
Ini benar-benar paket komplit. Kamu nggak cuma minta satu hal, tapi kamu minta Tuhan untuk memperbaiki setiap aspek hidup kamu. Urusan agama kamu, urusan dunia kamu, sampai urusan akhirat kamu. Ini adalah permintaan perbaikan total dari sumber segala perbaikan. Dan yang terakhir, ini dikenal sebagai rajanya istighfar atau permohonan ampun. Ini adalah cara paling utama untuk meminta maaf, bahkan ada janji surga bagi siapapun yang membacanya dengan yakin di pagi atau sore hari, lalu ia meninggal pada hari itu. Ini adalah puncak dari pengakuan dan permohonan. Nah, sekarang kita kembali ke awal. Dengan pemahaman baru tentang kondisi batin, metode yang benar, dan toolkit doa yang ampuh ini, pertanyaan tadi jadi terasa jauh lebih nyata, kan? Coba pikirkan baik-baik. Doa kamu yang berikutnya, itu bukan cuma rangkaian kata, itu adalah potensi untuk sebuah realitas yang baru. Jadi, apa yang akan kamu minta?